Pernah nggak? Lagi santai di mall, menikmati waktu bersama keluarga. Mungkin setelah makan siang yang menyenangkan, tiba-tiba anak yang manis, ceria, dan menggemaskan berubah jadi Hulk kecil. Ekspresinya berubah drastis, dari senyum menjadi cemberut, dan matanya mulai berkaca-kaca. Suara imutnya mendadak jadi teriakan yang memekakkan telinga, seolah-olah ada tombol darurat yang ditekan. Badannya guling-guling di lantai, menendang-nendang udara, seolah-olah sedang melakukan senam lantai tanpa pemanasan. Dan semua mata tertuju ke kita, menatap dengan rasa ingin tahu, kasihan, atau bahkan sedikit menghakimi. Rasanya kayak drama tanpa naskah, dan kita pemeran utamanya. Kita merasa malu, bingung, dan nggak tahu harus berbuat apa. Momen ini namanya tantrum. Sebuah kata yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi baru benar-benar kita pahami saat mengalaminya sendiri. Tantrum itu ledakan emosi yang nggak terkendali, seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Semua perasaan negatif keluar sekaligus. Bukan karena anak sengaja mau bikin malu, atau ngetes kesabaran kita. Mereka nggak punya niat buruk sama sekali. Bayangin otak anak kayak komputer kentang jadul yang disuruh render video berat dengan resolusi tinggi, pasti ngehang, blue screen, dan semua program berhenti bekerja. Emosinya besar dan meluap-luap. Tapi bagian otak yang ngatur emosi, yaitu prefrontal cortex, belum matang sepenuhnya. Jadi, pas frustrasi atau kecewa, sistemnya crash, nggak bisa memproses informasi dengan benar, nangis, teriak sekencang-kencangnya, lempar barang apa saja yang ada di dekatnya, atau guling-guling histeris di lantai. Tantrum itu normal kok, bagian alami dari tumbuh kembang anak, terutama di usia balita. Bukan tanda gagal jadi orang tua yang buruk atau kurang perhatian, tapi sinyal bahwa anak lagi belajar merasakan dan mengenali emosi besar yang mungkin belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka belum bisa bilang dengan kata-kata yang jelas, aku kecewa karena es krimku jatuh, tapi aku ngerti kok kalau nggak bisa beli lagi sekarang. Jadi bahasanya ya jeritan histeris, tangisan yang memilukan, dan air mata yang membanjiri pipi. Kalau kita tetap tenang dan sabar, kita bisa bantu mereka belajar mengelola emosi yang bergejolak itu dengan cara yang lebih sehat. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ingat, ini cuma fase yang akan berlalu seiring waktu, dan dengan cinta, kesabaran dan dukungan, kita pasti bisa melewatinya bareng, menjadi keluarga yang lebih kuat dan bahagia. Tantrum itu normal, bagian dari perkembangan anak-anak. Semua anak mengalaminya. Ini adalah cara mereka untuk berkomunikasi ketika mereka belum memiliki kemampuan verbal yang cukup untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tapi kenapa bisa terjadi? Apa yang sebenarnya memicu ledakan emosi yang tiba-tiba ini? Mengapa anak yang tadinya ceria bisa tiba-tiba menangis histeris dan berguling-guling di lantai? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menghantui para orang tua. Penyebab utama, fisik. Kondisi fisik anak sangat mempengaruhi emosinya. Anak lapar atau ngantuk, kadar gula darah rendah atau merasa tidak nyaman, emosinya gampang meledak. Mereka menjadi lebih sensitif dan mudah terpicu oleh hal-hal kecil. Otak balita masih renovasi besar-besaran. Perkembangan otak mereka belum sempurna. Bagian yang ngatur emosi belum siap. Area prefrontal cortex yang bertanggung jawab untuk regulasi emosi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, gampang lepas kendali. Mereka belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan impuls dan menenangkan diri. Keinginan mandiri juga bikin frustrasi. Keinginan untuk melakukan sesuatu sendiri adalah bagian penting dari perkembangan anak. Pengen bisa sendiri, tapi kemampuan belum nyampe. Hal ini seringkali menyebabkan frustrasi dan akhirnya memicu tantrum. Misal, mau pakai sepatu sendiri, sebuah tugas sederhana bagi orang dewasa, tapi gagal, langsung meledak. Frustrasi kecil ini bisa menjadi pemicu tantrum yang besar. Lingkungan juga berpengaruh. Suasana di sekitar anak dapat mempengaruhi kondisi emosionalnya. Rumah tegang atau tempat ramai, lingkungan yang penuh tekanan atau terlalu banyak stimulasi, bikin anak gampang overstimulasi. Mereka menjadi kewalahan dan tidak mampu memproses informasi dengan baik. Ditambah kosakata terbatas, kemampuan berbahasa yang belum berkembang sempurna, anak nggak bisa bilang apa yang dirasa. Mereka kesulitan untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata. Akhirnya, semua perasaan itu keluar lewat tantrum. Tantrum menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Jadi tantrum bukan cuma soal marah, ini bukan sekadar luapan emosi negatif, tapi juga lelah, lapar, frustrasi, dan bingung. Ini adalah kombinasi dari berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu. Tugas kita,
peka sama pemicu, mengenali tanda-tanda awal yang mengarah pada tantrum, dan bantu anak mengenali emosinya. Ajarkan mereka cara untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang lebih sehat. Dengan begitu, kita bisa lebih siap, lebih tenang, dan lebih efektif menghadapi dan mencegah ledakan berikutnya. Kita dapat membantu mereka belajar mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Ingat, anak belajar dari setiap momen ini. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk mengajarkan mereka keterampilan penting dalam hidup. Dan kita, pelan-pelan, jadi detektif emosi terbaik buat mereka. Kita menjadi orang yang paling memahami dan mendukung mereka dalam perjalanan emosional mereka. Tantrum memang normal, tapi bisa dikurangi. Kuncinya, rutinitas. Jadwal makan dan tidur yang konsisten bikin anak lebih stabil. Beri pilihan sederhana. Misal, mau pakai baju dinosaurus atau mobil. Anak merasa punya kontrol. Kenali pemicu unik anak. Apakah dia gampang tantrum kalau lapar, capek, atau di tempat ramai? Siapkan alat tempur, camilan, mainan kecil, atau waktu istirahat sebelum pergi. Isi tangki emosi anak dengan waktu berkualitas, main bareng, pelukan, baca buku. Anak yang merasa dicintai lebih mudah mengelola emosi. Mencegah tantrum itu soal membangun rutinitas, koneksi, dan pemahaman. Bukan trik sulap, tapi konsistensi. Dengan fondasi ini, badai tantrum bisa lebih mudah dihadapi. Sudah melakukan antisipasi dengan berbagai cara, menyiapkan segala kemungkinan, tapi tantrum tetap datang menghampiri. Rasanya seperti semua persiapan sia-sia ya. Kita semua pasti pernah mengalami momen ini sebagai orang tua. Jangan panik dulu, tarik napas dalam-dalam. Ingat, Anda adalah nahkoda kapal ini. Saat anak tantrum, perlu diingat bahwa otaknya lagi offline, sedang tidak terhubung dengan logika. Dalam kondisi ini, dia nggak bisa diajak negosiasi atau berdiskusi secara rasional. Percuma saja. Tugas utama Anda saat itu adalah tetap tenang, setenang mungkin. Jangan ikut terpancing emosi, jangan sampai Anda ikut offline juga. Prioritaskan keselamatan, pastikan anak aman dari potensi bahaya. Jauhkan dia dari benda-benda berbahaya yang bisa menyebabkan cedera. Biarkan dia meluapkan emosinya di tempat yang aman dan nyaman baginya. Jangan paksa dia untuk menahan emosinya secara fisik, kecuali jika dia berpotensi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Setelah emosinya mereda, validasi perasaannya. Akui apa yang dia rasakan. Contohnya katakan, kamu marah ya, karena mainannya rusak. Atau, kamu sedih ya, karena tidak bisa mendapatkan permen itu. Ingat, validasi bukan berarti Anda setuju dengan perilakunya, tapi mengakui dan memahami emosi yang sedang dirasakan anak. Setelah dia tenang, tawarkan pelukan hangat, atau sekadar duduk bersama di sisinya. Sentuhan yang menenangkan dapat membantu anak untuk kembali mengatur emosinya. Tujuan utama kita saat itu bukanlah untuk memenangkan debat atau membuktikan siapa yang benar, melainkan untuk menemani anak melewati badai emosi yang sedang dia rasakan. Pelajaran mengenai perilaku yang lebih baik bisa dibahas nanti, di waktu yang tepat, saat suasana sudah tenang, dan anak sudah siap untuk mendengarkan. Dengan cara ini, anak belajar bahwa semua emosi boleh dirasakan dan diekspresikan, dan bahwa kita sebagai orang tua akan selalu ada untuknya apapun yang terjadi. Itulah kekuatan seorang orang tua di tengah badai tantrum anak. Kekuatan untuk tetap tenang, hadir, dan memberikan rasa aman. Tantrum di tempat umum. Levelnya beda, semua mata menatap, tapi fokuslah ke anak, bukan penonton. Segera pindahkan anak ke tempat lebih sepi, lorong kosong, luar toko, atau mobil. Kurangi stimulasi, beri ruang untuk tenang. Bilang singkat, kita cari tempat tenang dulu ya. Terapkan strategi seperti di rumah, dampingi, pastikan aman, validasi perasaan. Jangan beri ceramah panjang, cukup tunjukkan empati. Setelah reda, putuskan lanjutkan aktivitas atau pulang. Kadang, pulang adalah pilihan terbaik untuk semua. Jangan malu, semua orang tua pernah mengalaminya. Yang penting, anak belajar bahwa emosi boleh sakan, dan tetap ada untuknya. Komunikasi efektif itu kunci, apalagi saat anak emosional. Pakai kalimat observasi, bukan tuduhan. Aku lihat kamu melempar balok. Beri nama emosi. Kamu kecewa ya karena harus pulang. Ini bantu anak mengenali dan mengungkapkan perasaan. Gunakan kalimat pendek dan jelas. Hindari ceramah panjang. Turunkan badan sejajar mata anak, nada lembut, ekspresi empati. Setelah tenang, ajak bicara, tadi kamu marah. Lain kali bilang ke ayah, aku marah. Tawarkan alternatif sehat untuk ekspresi emosi. Komunikasi bukan cuma saat krisis, tapi juga di saat tenang.
Ini investasi jangka panjang untuk kecerdasan emosional anak. Hubungan yang kuat dibangun dari momen-momen kecil seperti ini. Jadi orang tua itu maraton, bukan sprint. Hadapi tantrum, stamina dan kewarasan harus dijaga. Terima bahwa kita nggak sempurna, ada hari gagal, itu wajar. Kenali pemicu emosi diri sendiri, lelah, lapar, stres. Kalau butuh, ambil jeda, minta bantuan pasangan, atau istirahat sebentar. Praktikan mindful pause, tarik napas, rasakan kaki di lantai, reset emosi. Self-care itu kebutuhan pokok, bukan kemewahan. Tidur cukup, makan sehat, lakukan hobi, ngobrol dengan teman. Kita nggak bisa menuang dari cangkir kosong. Merawat diri adalah tanggung jawab untuk keluarga. Orang tua yang bahagia, anak pun lebih tenang. Kadang, tantrum butuh perhatian lebih. Waspadai jika tantrum sangat sering, lama, lebih dari 30 menit, atau sangat intens, melukai diri orang lain, merusak barang. Jika terjadi di semua situasi, bukan hanya di rumah, atau masih sering pada anak di atas 5-6 tahun, ini lampu merah. Jangan ragu konsultasi ke dokter anak atau psikolog. Mereka bisa bantu evaluasi dan beri strategi yang tepat. Minta bantuan bukan tanda gagal, tapi bukti cinta dan tanggung jawab. Setiap anak unik, dan kadang butuh dukungan ekstra. Yang penting, kita berani bertindak demi kebaikan anak. Fase tantrum pasti berlalu ini cuma babak dalam tumbuh kembang anak. Setiap badai emosi adalah peluang mengajarkan cara menghadapi perasaan sulit. Saat kita tenang dan empati, anak belajar regulasi emosi dari kita. Yang penting bukan menghentikan tantrum, tapi pesan yang diterima anak, aku tetap disayang, apapun yang terjadi. Hubungan yang kuat dibangun dari momen-momen sulit ini. Tujuan kita membesarkan manusia yang tahu cara mengelola emosi dan merasa aman datang ke orang tuanya. Tantrum itu fana, tapi cinta dan kepercayaan yang kita bangun abadi. Itulah kemenangan terbesar kita sebagai orang tua.